Assalamualaikum. Halo guys, perkenalkan nama saya Ulfa Nadia, biasa dipanggil dengan sebutan Nadia. Saya adalah anak terakhir dari 6 bersaudara, 2 kakak perempuan dan 3 kakak laki-laki. Saya lahir di Kampung Jalan, Bagok, Nurussalam pada tanggal 10 Juni tahun 2007 dalam keluarga yang sederhana. Dengan penuh kasih sayang, ibu saya membesarkan dan mendidik saya hingga saat ini. Masa kecil saya terbilang tidak jauh beda dengan anak-anak lainnya. Hanya ada beberapa kejadian yang teringat menyeramkan bagi saya. Pada tahun 2012, saya masuk taman kanak-kanak. Waktu itu saya cukup aktif. Pada masa taman kanak-kanak, saya sering mendapat peringkat pertama. Saya juga suka menari. Saat perpisahan di taman kanak-kanak, saya mempersembahkan sebuah tarian di depan banyak wali murid lainnya. Tahun di taman kanak-kanak, saya melanjutkan pendidikan di SDN 2 Darul Falah pada tahun 2013 yang letaknya sedikit jauh dari rumah saya. Saat itu pun kakak laki-laki yang ketiga sudah duduk di bangku SMA. Setiap pagi selesai sarapan, saya dan kakak laki-laki saya berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sesekali teman kakak saya yang juga kebetulan berangkat ke sekolah menggunakan sepeda motor dengan ikhlasnya memberikan tumpangan kepada kami. Meski setiap paginya harus menempuh jarak dengan berjalan kaki dan juga dengan uang jajan yang hanya 2.000, namun tidak pernah mematahkan semangat saya untuk terus melanjutkan pendidikan. Saat di sekolah dasar, saya tidak begitu berprestasi seperti teman yang lainnya. Saya hanya bisa masuk dalam 10 besar di kelas. Meskipun begitu, saya tetap semangat mengikuti pembelajaran setiap harinya. Dan saya juga sangat suka menabung. Meski uang jajan sehari hanya Rp1.000, di pertengahan kelas 3 SD, saya mampu membeli sepeda menggunakan uang tabungan saya sendiri. Sejak saat itu, saya berangkat sekolah dengan sepeda. Setiap pulang sekolah, selesai sholat zuhur, saya pergi mengaji. Jika masih ada waktu pulang mengaji, saya akan bermain bersama teman-teman dan sepupu saya. Karena rumah kami begitu dekat, jadi kami lebih mudah untuk bermain bersama. Mungkin kami adalah angkatan terakhir yang belum mengenal handphone saat kecil. Jadi setiap sore kami akan berkumpul di sebuah tempat untuk bermain bersama. Bermain petak umpet, kelereng, layang-layangan, bermain masak-masak. Laki-laki dan perempuan menjadi satu keluarga tanpa mengenal gengsi. Saya juga punya seorang sepupu laki-laki, umurnya 2 tahun lebih tua dari saya. Rumah kami bersebelahan. Setiap hari Minggu dia akan datang ke rumah saya untuk bermain. Kemanapun dia pergi pasti diajaknya saya. Mau itu pergi memancing atau kemanapun kami selalu bersama. Tahun 2016 adalah masa yang buruk bagi saya yang berumur 9 tahun. Saat itu, ibu dan ayah saya berpisah. Sejak saat itu, saya adalah seorang anak broken home. Namun, saya tidak pernah kekurangan kasih sayang karena adanya 3 orang kakak laki-laki yang selalu memberikan effort penuh untuk saya. Sebelumnya, 2 kakak perempuan saya sudah berkeluarga dan tinggal di rumah masing-masing. Kakak laki-laki yang kedua sudah lama menetap di daerah Bustanurita. Hingga yang tersisa hanya saya, ibu, dan kakak laki-laki yang ketiga. Sedangkan kakak laki-laki pertama menetap di sebuah gubuk yang sengaja dibuat di ladang yang tidak terlalu jauh dari rumah. Di ladang itu ditanam berbagai macam sayuran yang dapat dijual ke pasar. Saat itu kakak laki-laki bungsu pun memutuskan untuk bekerja ke Aceh Utara di tempat adik ibu saya. Saat itu saya merasa sangat sedih karena saat itu juga saya berjauhan dengan semua saudara saya. Hanya tersisa saya dan ibu di rumah. Keadaan ekonomi yang pas-pasan membuat saya harus membakar tubuh di bawah terik matahari untuk mencari makan bersama ibu saya. Hal itu tidak pernah membuat saya patah semangat. Pada tahun 2018, saya lulus dari sekolah dasar dan melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Darul Falah. Saat kelas 1 SMP, saya sekolah dengan menumpang pada sepupu perempuan saya. Di kelas 2 SMP, saya dibelikan sepeda motor oleh kakak laki-laki karena tidak enak juga jika harus menumpang setiap hari di motor orang lain. Meskipun kami sepupuan, dia tentu merasa berat hati jika harus berbagi tumpangan dengan saya setiap hari. Dan sejak saat itu, saya berangkat sekolah dengan motor sendiri. Di bangku kelas 3 SMP, saat hampir lulus, saya merasa sangat malas dan saya sempat berpikir setelah lulus SMP, saya akan masuk pesantren saja. Setelah lulus SMP, kira-kira sekitaran 1 bulan sebelum masuk pesantren, saya sempat menonton film IPA dan IPS. Kemudian timbullah rasa ingin sekolah lagi.
Akhirnya saya masuk pesantren Bustanur Yuta dan tetap melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Julu. Saat masuk pesantren saya merasa takut sendiri, takut jauh dari keluarga. Seminggu lamanya saya lewati hari-hari di pesantren tanpa hentinya menangis. Namun setelah itu saya mulai terbiasa. Saya punya banyak teman baru, suasana baru, tempat baru, bahkan kegiatan sehari-hari pun sangat jauh berbeda dari sebelumnya. Setiap pagi turun mengaji, saya berangkat sekolah berjalan kaki dengan teman-teman saya karena jarak pesantren dengan sekolah tidak jauh, hanya membutuhkan waktu lebih kurang 5 menit untuk menuju sekolah. Hari-hari saya lewati di pesantren dengan sangat bahagia dan tanpa beban apapun. Sesekali kami berkumpul sambil bercerita, sedih senang, berbagi nasib, bahkan tertawa hingga lupa waktu. Saat pertengahan kelas 2 SMA, saya memilih keluar pesantren dan pulang ke rumah. Meski jarak antara rumah dan sekolah cukup jauh, saya tetap melanjutkan sekolah hingga saat ini. Saya duduk di bangku kelas 3 SMA. Dengan begitu banyak teman di sini, saya melanjutkan pendidikan dengan sangat bersemangat. Untuk kedepannya, saya berharap agar saya bisa menjadi lebih baik lagi dan saya bisa membanggakan orang tua saya.